Shalom, selamat malam, salam sehat bagi kita semua, dimanapun kita berada pada saat ini, dalam keadaan apapun kita pada saat ini. Kita tetap semangat, tetap bersuka cita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam program Lentera Malam, Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Dan kita bersyukur kita boleh diperjumpakan dalam persekutuan ibadah kita pada malam hari ini secara virtual melalui live streaming, melalui akun YouTube Solidio Rantepao Channel. Bapak Ibu, saudara-saudara yang baru pertama kali bersama-sama dengan kami pada malam hari ini, silakan mensubscribe untuk mengetahui informasi-informasi apa saja yang kami lakukan dalam setiap pelayanan-pelayanan yang kami siarkan secara langsung maupun di dalam berbagai kegiatan pelayanan lainnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita bersama-sama masuk dalam edisi 14 Juli 2021 dan bersama-sama setiap harinya tayang pada pukul 19.30 atau jam 7 malam. Dan Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita bersama-sama akan dilayani oleh Bapak Pendeta Iye Panggalo. Selamat malam Ambe, selamat berjumpa. Apa kabarnya malam hari ini? Wah, sungguh kebaikan dan kemurahan Tuhan. Ya, bersama dengan anak-anak muda PPGT Jemaat Rantepao, ada kekasih saudari Angela G. Kristania dan saudari Indah Aswendasari, kakak beradik yang boleh melayani kita bersama-sama pada malam hari ini, mengiringi puji-pujian untuk menghadap hadirat Tuhan. Dan Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kami mengingatkan kepada Bapak Ibu saudara-saudara bahwa malam hari ini kami membuka live chat di akun YouTube yang sementara Bapak Ibu tonton dan melalui hotline yang tertera di layar kaca Bapak Ibu maupun di layar HP Bapak Ibu saudara-saudara sekalian untuk menuliskan kerinduan pokok doa yang akan didoakan bersama-sama pada malam hari ini yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Iye Panggalo. Silakan Bapak Ibu kerinduan untuk didoakan malam hari ini. Bapak Ibu mempunyai kesempatan mulai saat ini sampai dengan selesainya perenungan kita pada malam hari ini. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, satu bahagian firman Tuhan mengantar kita malam hari ini dalam menghadap hadirat Tuhan dalam persekutuan kita dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 ia mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Artinya bahwa hari ini apapun yang kita alami dalam berbagai suka duka kehidupan, kita tetap mensyukuri kebaikan dan kemurahan Tuhan. Baiklah Bapak Ibu, kita mempersiapkan diri menghadap hadirat Tuhan. Dan iringan pujian malam hari ini yaitu peganglah tanganku Roh Kudus sebagai tuntunan tema yang akan kita renungkan bersama-sama malam hari ini. Muliakanlah Allah dari hati dan bibir. Mari kita bersama-sama mendengarkan pujian dan bersama-sama menyanyi memuliakan nama Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari, ku tak dapat jalan sendiri tanpa
di mana Yesus namanya. Saudara-saudara sekalian, kita siapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Roh Kudus, Engkau Allah yang menuntun tangan kami setiap saat, setiap waktu, di semua tempat. Kau rangkul kami semua yang bersekutu dalam lentera malam pada saat ini. Engkau begitu hebat, tanganmu begitu kuat dan kukuh merangkul kami semua ke dalam persekutuan saat ini. Dan kami serahkan hati kami, Kau pegang, Kau arahkan kepada firman. Karena kami ingin memuliakan Engkau dengan hati yang sepenuh-penuhnya, dengan bibir yang sejujur-jujurnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, untuk malam hari ini saya sudah menyiapkan satu bacaan dari kitab Injil Markus pasal yang ke-7. Saya akan, atau kita bisa membuka bersama, kita bisa mengikuti bacaan ini dari Markus pasal 7 ayat 1 sampai ayat 9. Markus pasal 7 ayat 1 sampai ayat 9. Kita mengikuti bacaan ini. Inilah Injil Yesus Kristus. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri."
Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terakhir ini bahkan sudah 1 tahun lebih, soal memelihara kebersihan itu menjadi semacam tanggung jawab kita, bahkan masuk di dalam satu dari triple M. Biasa kita dengarkan dari protokol kesehatan, kita harus memakai masker, kita harus menjauhi kerumunan, dan yang ketiga ini yang sama dengan yang disebut dalam bacaan kita tadi, harus mencuci tangan dengan deterjen. Nah, saudara-saudara, ini menarik karena apa yang menjadi satu dari 3 pesan atau dalam perintah protokol kesehatan ini menjadi diskusi yang serius ribuan tahun yang lalu, atau persisnya sekitar 2000 tahun yang lalu. Salah satu agama yang begitu mengutamakan aturan adalah agama Yahudi. Intinya adalah Taurat, dan dari Taurat itu berkembang begitu banyak aturan, dan pada zaman Yesus Taurat itu sudah detail sekali dijabarkan oleh para pemimpin agama Yahudi. Dan 2 kelompok pemimpin agama Yahudi dalam bacaan kita tadi, orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka itu orang yang hebat di dalam hal aturan-aturan. Mereka menentukan aturan-aturan itu dijabarkan dari hukum Taurat. Dan karena mereka yang menentukan, mereka juga yang menjadikan aturan-aturan itu sebagai pedoman, sebagai standar kehidupan beragama orang-orang Yahudi. Begitu ketatnya mereka melakukannya itu. Tapi saudara-saudara, dalam bacaan kita tadi, mereka ini 2 kelompok pemimpin Yahudi ini, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, dikatakan datang dari Yerusalem. Ini kalau bayangkan peta Palestina, peta Israel ya, datang dari Yerusalem kemana? Ke Galilea. Jauh. Kalau sekarang tinggal 2 jam kita sudah sampai. Dari daerah Yeriko sampai ke Galilea sekarang itu kira-kira 1,5 jam sampai 2 jam dengan bus yang sangat cepat, sangat nyaman, dan jalan yang sangat bagus. Tapi dulu, pada zaman Yesus, mereka rombongan, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, rombongan, tinggalkan kota Yerusalem menuju ke Galilea. Apakah mereka datang untuk mendengar ajaran dari Yesus? Bukan. Mereka datang untuk, saya pakai kata sekadar mendebat Yesus. Karena mereka sudah pernah mendengar bahwa murid-murid Yesus ini tidak peduli terhadap apa yang mereka sebut sebagai adat istiadat nenek moyang mereka. Dan salah satu yang langsung ketika mereka tiba di Galilea, langsung disampaikan kepada Yesus, mengapa murid-muridmu makan dengan tangan tidak dicuci, tangan tidak dibasuh, dengan tangan yang najis? Itu pertanyaan yang mereka sampaikan kepada Yesus. Nah, saudara-saudara, mengapa pertanyaan ini diajukan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat kepada Yesus? Saudara sudah tahu dari berbagai kisah di dalam kitab Injil, sudah jelas bahwa para pemimpin agama Yahudi ini dalam banyak hal begitu terpojok dari ajaran Yesus yang sangat luar biasa, yang tidak sekadar pada aturan-aturan itu, tapi lebih
menusuk sampai ke hati. Tidak cukup dengan memenuhi aturan-aturan ini. Padahal untuk orang-orang Farisi dan ahli Taurat sudah jelas. Kalau sudah cuci tangan sebelum makan, selesai sudah. Aturan sudah selesai. Agama sudah dilaksanakan. Dan persis mereka lihat murid Yesus tidak taat agama. Tidak taat agama. Karena mereka makan tidak mencuci tangan sebelumnya. Dan saudara-saudara, cuci tangan itu cukup penting. Dalam bacaan kita ini dijelaskan cuci tangan harus dilakukan sebelum makan. Dan juga kalau pulang bertemu dengan orang harus cuci tangan. Misalnya di situ disebutkan kembali dari pasar harus cuci tangan. Dan soal mencuci ini juga disebutkan tentang mencuci alat-alat makan, kadang-kadang yang terdiri dari tembaga. Di situ disebutkan tentang apa-apa saja yang harus dibasuh, apa itu cawan, kendi, dan barang-barang lain yang dibuat dari tembaga. Wajib itu dicuci, dibasuh. Begitu pentingnya. Itu menjadi tanda yang kelihatan dan dianggap sebagai itu tanda ketaatan kepada hukum, ketaatan kepada Taurat. Tapi murid-murid Yesus tidak taat kepada adat istiadat nenek moyang mereka. Ini soal besar bagi para pemimpin agama Yahudi. Dan sebetulnya yang mereka sebut adalah murid-murid Yesus. Sesungguhnya sasaran mereka adalah Yesus. Mengapa engkau sebagai guru tidak menegur murid-muridmu yang najis? Saudara, kita bisa memerhatikan di sini ya, apa yang terjadi dengan pertanyaan mereka itu. Bukannya Yesus menjawab pertanyaan mereka sesuai dengan yang mereka harapkan. Karena pertanyaan itu mereka ajukan untuk menjerat Yesus. Supaya cukup alasan bagi mereka untuk mengatakan Yesus ini penyesat. Apa yang Yesus jawab? Justru mengingatkan mereka kepada zaman Nabi Yesaya. Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, orang-orang munafik. Nabi Yesaya mengeluh, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Itu firman Tuhan kepada Nabi Yesaya untuk disampaikan kepada umat Israel pada waktu itu. Mereka menyembah, memuliakan Tuhan dengan mulut, tapi hati jauh daripadanya. Saudara, Nabi Yesaya itu salah seorang nabi bersama Nabi Amos. Dua orang itu yang diberi firman oleh Tuhan untuk mengkritik keras, menegur keras ibadah-ibadah yang ramai, yang meriah, yang dipersiapkan secara apik. Perayaan-perayaan yang dipersiapkan secara apik. Kurban-kurban yang dipersiapkan secara sempurna. Kedua nabi itu menyampaikan firman Allah. Aku bosan. Tuhan bosan. Tuhan tidak mau disembah dengan cara-cara seperti itu. Hanya ramai di permukaan. Tapi hati mereka tidak sampai kepada Tuhan. Kita bisa bayangkan saudara-saudara, kita kan melanjutkan tradisi agama Yahudi juga. Dan perayaan-perayaan yang kita lakukan itu biayanya mahal-mahal. Dan betul-betul kita menjadi kagum sekali. Biasa acara begitu besarnya,
Kalau kita ukur dari kemampuan ekonomis jemaat mungkin wah tidak bisa, tapi toh kalau kita rencanakan itu menjadi terlaksana. Luar biasa. Bahkan kadang-kadang mengadakan yang tidak ada, kita tidak punya tapi kita usahakan kita punya untuk sebuah perayaan. Apakah itu salah? Saya tidak ingin menjawab. Saya hanya mau menyodorkan kepada saudara mengapa Yesus mengatakan benarlah nubuat Nabi Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Kamu memuliakan aku dengan mulutmu, tapi hatimu jauh daripada aku. Jadi kita ukur sendiri perayaan kita yang mewah, yang mahal, menghabiskan begitu banyak biaya. Kadang-kadang kita lupa bahwa uang-uang itu bisa lebih berguna untuk orang miskin. Tapi demi terlaksananya upacara agama kita lakukan. Nah kalau Yesus menegur keras orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat di sini, benarlah nubuat Nabi Yesaya tentang kamu orang-orang munafik. Kamu memuliakan aku dengan mulutmu, tapi hatimu jauh daripada aku. Itu persisnya bisa kita baca di dalam Yesaya pasal 29 ayat 13. Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dilafalkan. Di sini kita pegang atau bisa punya kriteria untuk menilai ibadah kita. Tidak usah lihat ibadah orang, lihat ibadah pribadi kita. Apakah kita datang di perayaan itu dengan hati? Dekat betul dengan Tuhan? Tuhan yang membawa, hati yang membawa kita datang kepada Tuhan? Kan kita mempersiapkan segala sesuatu. Mana ada orang mau datang ke perayaan gerejawi dengan agak tidak siap. Mulai dari pakaian, mulai dari ya soal sepatu, soal sisiran rambut, make up, macam-macam. Siapa yang mau datang ke suatu perayaan gereja dengan agak sembarangan, sembrono? Tentu tidak. Semua disiapkan. Baik saja hal-hal macam itu. Tapi jangan lupa keindahan lahiriah itu menusuk sampai hati yang mulia. Hatimu jujur datang kepada Tuhan? Hatimu siap untuk menyembah Tuhan dengan keindahan tampilan? Itu baik. Tapi kalau waktu habis untuk memperindah penampilan, sementara kita datang ke sebuah acara lalu kosong, berapa banyak dari kita serius mendengar khotbah dalam sebuah upacara? Saudara, saya ingat di suatu jemaat, suatu perayaan. Saya berkhotbah. Lalu ada yang teriak, "Agi moto." Saya tidak mau sebut tempatnya. Tapi sampai hari ini itu pendidikan untuk saya untuk mengatakan bahwa firman Tuhan tidak selamanya diterima oleh orang. Tapi teriakan itu dari generasi muda. Di suatu tempat, dalam lingkungan gereja Toraja, suatu acara penghabisan gereja. Lama-lama saya tahu, oh rupanya di jemaat itu memang terbentuk sebuah prinsip bahwa khotbah itu harus pendek saja. Sudah ada aturan khotbah harus pendek saja. Aturan dari mana itu? Aturan dari bosannya kita dengar firman? Itu artinya datang ke ibadah dengan hati yang tidak siap. Kalau kau datang ke suatu ibadah dengan hati yang siap, sesederhana apapun sebuah khotbah, hatimu disentuh.
Sepanjang apapun sebuah khotbah yang dipersiapkan dengan hati, dengan iman oleh pengkhotbah, kau tidak akan menjadi bosan. Ingat itu. Khotbah bukan soal panjang dan pendek. Khotbah adalah soal penerimaan hati kita. Makanya bukan soal penampilan pengkhotbah yang penting kalau kita dengar khotbah. Bukan. Itu soal hatimu. Jadi kalau perayaan-perayaan kita seperti perayaan Yahudi mewah, megah, meriah, semua sempurna menurut ukuran adat istiadat agama kita, tapi hati kosong. Inilah yang dimaksud oleh Yesus di sini. Kamu orang munafik. Kamu orang munafik. Benarlah firman yang disampaikan Tuhan kepada Nabi Yesaya tentang kamu. Hai orang-orang munafik. Terlalu sering saudara dengar kata munafik. Terlalu mudah juga saudara sebutkan kata munafik. Dan kita semua orang munafik. Karena kata munafik dalam bahasa Yunani itu hipokritai. Hipokritai. Itu artinya bermain sandiwara. Pakai topeng. Tidak mau kelihatan aslinya. Nah kalau ibadah kita bertopeng. Kalau kita lakukan ibadah semacam pemain sandiwara, kita orang munafik. Saya sadar, saya dan tentu juga saudara tentu tidak mau disebut orang munafik. Kita ingin datang kepada Tuhan dengan hati yang jujur, hati yang terbuka. Dan itulah yang Yesus ingini di sini. Yesus menghendaki dengan mengutip Nabi Yesaya kita tidak menjadi orang-orang munafik dalam hal beragama. Kita menjadi orang-orang yang baik di dalam beragama. Hati kita terbuka kepada Allah. Bibir kita mengatakan apa yang kita imani. Dan kita lakukan apa yang kita percayai. Saudara, Yesus sangat keras menegur di sini tentang adat istiadat. Karena dengan adat istiadat yang ditentukan oleh orang Yahudi, para pemimpin agama Yahudi menilai umatnya. Tapi para pemimpin agama Yahudi sendiri tidak mengikuti aturan itu dengan hati. Malahan mereka memberi nilai berlebihan terhadap adat istiadat, aturan-aturan agama yang mereka buat. Mereka beri nilai Taurat, mereka beri nilai agama, mereka beri nilai firman terhadap adat istiadat yang mereka tentukan sendiri. Itu yang Yesus maksudkan di sini dengan berkata, perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadatmu. Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu. Saudara, memang gampang sekali membuat aturan-aturan yang kita buat sendiri untuk menggantikan firman Allah. Tapi apakah itu benar? Kita mesti belajar pada apa yang Yesus katakan. Saudara, memang kita perlu mengoreksi dalam hal ibadah kita. 3 minggu yang lalu saya berbicara tentang ibadah yang kita lakukan itu banyak atau besar keuntungannya. Tapi bukan ibadah liturgis saja. Waktu itu saya katakan bahwa eusebeia itu yang dimaksud adalah kehidupan sehari-hari. Kalau kita sering dengar kata sholat atau salat, itu berarti sembahyang dalam bahasa Arab. Tapi dalam bahasa Arab itu memang berarti liturgis. Dan itu adalah apa yang kita lakukan sebagai pengikut Tuhan, dalam hal ini pengikut Yesus Kristus sehari-hari. Jadi bukan hanya dalam hal ibadah.
Kita sering dengar juga kata sakat, sekote dalam bahasa Aram. Dan itu menyangkut perbuatan-perbuatan. Jadi tertib dalam ibadah, tertib dalam hidup. Nah, kalau ibadah di sini dimaksudkan seluruh kehidupan kita, berarti saat ini kita beribadah ya. Sesudah selesai lentera malam nanti itu juga ibadah. Saudara mau tidur, itu bagian dari ibadah. Berdoa besok pagi, semua yang kita lakukan di dalam kehidupan orang yang sudah percaya itu adalah ibadah. Maka di sini saudara, nah kalau ibadah itu seluruh hidup kita, jadi jangan terpaku dengan kata-kata yang biasa kita lihat. Bersih itu bagian dari iman. Atau macam-macam. Lebih utama, lebih penting, lebih hebat yang diajarkan oleh Yesus. Ibadah adalah seluruh hidup yang digerakkan dari dalam hati. Saudara, dengan demikian, mari hidup kita memuliakan Allah. Dari hati kita dan juga dengan bibir. Sekarang kita perangi kejahatan di media sosial yang suka umbar kebencian, yang suka umbar pertentangan dan permusuhan. Bangkit, kita bicara yang baik, ungkapkan apa yang baik di dalam hati kita untuk orang. Karena itu bagian dari memuliakan Allah. Hai saudara-saudara yang suka tampil di Facebook. Saya suka lihat postingan kalian dengan pakaian yang bagus, penampilan yang gagah, cantik. Saya suka. Tapi saya lebih suka kalau saudara pun ikut juga bicara tentang Injil. Hal-hal yang memberi pengharapan, hal-hal yang menghidupkan semangat, memadamkan api kebencian. Ceritalah kisah-kisah damai kehidupanmu. 1-2 kalimat cukup. Karena itu bagian dari memuliakan Allah juga di media sosial. Saudara-saudara, saya agak keras khotbah malam hari ini untuk saudara. Karena dalam doa saya, dalam persiapan untuk hal ini, memang saya minta Tuhan menolong saya untuk tegas mengatakan, hati ini milik Tuhan, harus memuliakan Allah. Bibir ini milik Tuhan, harus memuliakan Allah. Dan kita orang yang sudah diselamatkan, ditebus di dalam Kristus, bertanggung jawab untuk memuliakan Allah dari hati dan dari bibir. Tidak sekadar memenuhi hal-hal lahiriah di dalam gereja kita, di dalam ibadah kita. Hati dan bibir memuliakan Allah. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan telah kita dengarkan bersama pada malam hari ini, yang akan mengingatkan kita dan memotivasi kehidupan yang kita jalani dari hari ke hari. Dan firman Tuhan itu yang akan terus menjadi suluh pedoman bagi langkah kehidupan kita semua. Buka hati kita dan mari kita muliakan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu saudara-saudara yang boleh bergabung bersama. Ada 140 orang. Ya, puji Tuhan boleh bersama-sama dengan kita malam hari ini Bapak Pendeta untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang telah dikotbahkan oleh Bapak Pendeta. Dan malam hari ini saya akan menyapa Bapak Ibu
yang telah bergabung melalui live chat. Bapak Ibu, saudara-saudara, ada Julise Napitupulu, ada Ibu Sarce Palangiran, dan ia memohon untuk didukung dalam doa. Semoga ia boleh kembali pulih dari sakit lambung yang ia alami. Terus ada Ibu Astuti Hatoban, ada Ibu Bertin Gasong, memohon juga untuk didoakan pada malam hari ini anak kekasih Angga dalam tubuh yang lemah. Ada Ibu Herniwati Umbas, Bapak Freddy Balapadang, Bapak Niko Palinggi, Bapak Simon Malewa, memohon dukungan doa untuk anak kekasih Kenso Sipare di Pangli dalam proses pemulihan. Dalam beberapa hari ia mengalami juga kelemahan tubuh. Ada Bapak Sampe Justin, memohon juga dukungan doa buat orang tua yang sementara dirawat di Rumah Sakit Elim. Ibu Melsiana Bokdo, Ibu Hermin Toban. Ini saya kurang ini Ibu atau Bapak, selamat malam. Yosepine Biu juga memohon untuk didoakan buat Bapak Giskar yang sedang sakit di Jakarta dan sedang dalam perawatan. Bapak Hendrik Lebang, Bapak Niko Palinggi kembali memohon dukungan doa buat Cicit kami Eren, anak dari cucunya Dianggui dan Dayan Pakambanan yang baru 1 bulan lebih. Ada Ibu Kristie Panggua memohon dukungan untuk Mama Betik, Aca Jokasta yang sedang isolasi mandiri dan Betik di Kalimantan yang dalam kelemahan tubuh. Ada Bapak Pendeta juga yang ikut live di chat, Bapak Panggalo. Ada Ibu Paulina Bidangan, ada Mom Step, ada Bapak Theophilus Masipin, ada Bapak Albert Reli, Ibu Nelly Paliling, Ibu Marta Deli, ada Bapak Abdi Tara, Bapak Ramben Sanapang, Bapak Alfian Pakiding memohon didukung dalam doa, khususnya dalam rumah tangga yang mereka sementara lalui. Semoga dalam lindungan Tuhan bersama dengan istri dan anak-anak. Ada Ibu Esra Jenny memohon dukungan untuk mama, kakak, dan keponakan yang sedang menjalani isolasi mandiri di Makale. Ada juga kembali Bapak Hendrik Lebang memohon dukungan doa bagi orang tua dalam kelemahan di Panakda. Ya. Ada Ibu Mary Merlin, Ibu Damaris Leden, Ibu Mariana Langsa, Bapak Anton Sampai Lambau, Bapak Markus Tanga Salubongga, Ibu Esther Parimpung, Ibu Heri Mengawe, Ibu Damaris Rangan, Ibu Esther Ibu Esther Parimpung memohon dukungan doa buat Bapak Petrus Sobo Masiko yang masih diisolasi di Rumah Sakit Balikpapan. Kita bersama-sama mendoakannya. Ada Bapak Yosua Leonardo Pakaang, Ibu Sarcenari, Bapak Asno Ujoen, Ibu Yuliana Rante, Ibu Milka Tepe, Ibu Dina Prapak, Sutrisno Pasanda, Ibu Esther Dudung, memohon dukungan doa untuk adik Bapak Lius dalam perawatan di Makassar. Ada Pak Samuel Patimang, Bapak Pendeta,
Mas 24. Memohon dukungan doa dalam rencana kehidupannya, membukakan jalan dalam dekat ini untuk bisa berangkat bekerja ke Israel. Ya, ada Epertando, Bapak Sadrak Pariangan, memohon Ibu Yuliana Rante, memohon bantuan doa buat kakak dan ponakan dirawat di Makassar. Ginam Bayang yang juga memohon doa kesembuhan dari sakit bagian perut dan dada. Dan bahkan ada tambahan, malam hari ini Bapak Pendeta Samuel Toding Bunga disandakan bersama dengan saudara-saudara di sana. Oma Dekatonapa yang ada di rumah bersama dengan keluarga. Keluarga Bapak Edi Tondok di Malang. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung dengan kami malam hari ini dalam persekutuan ibadah secara virtual, dan kita bersyukur bahwa kita semua boleh dimungkinkan untuk bersama-sama beribadah dalam satu persekutuan yang Tuhan izinkan terjadi malam hari ini. Bapak Ibu, mengingatkan sekali lagi, jika ada Bapak Ibu berkerinduan untuk didoakan, silakan menulis pokok-pokok doa melalui live chat atau melalui hotline yang tertera di layar kaca TV atau HP Bapak Ibu sekalian. Sehingga malam hari ini kita bersama-sama berdoa, memohon dan berpengharapan kepada Tuhan, Sang Pemilik hidup kita. Baiklah, untuk merespon firman Tuhan yang telah kita dengarkan malam hari ini, kita akan dihantar dari pelengkap kirim jemaat 184, nama Yesus yang termulia. Syair lagu ini berangkat berdasarkan firman Tuhan Filipi pasal 2 ayat 9 hingga ayat yang ke-11. Firman-Nya mengatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Kita bersama-sama memuji, memuliakan kebesaran nama Tuhan dengan iringan pujian, nama Yesus termulia. Nama Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam nama
Saudara-saudara sekalian, tadi saya sudah mendengar, kita juga mendengar, bisa juga kita lihat sendiri di layar live chat Solidio channel. Dengan melihat itu dan juga tadi mendengar, saya mendengar dengan hati dan ya, kalau saya jujur seperti apa ya, seperti teriris hati saya mendengar begitu banyak di antara kita yang sedang berjuang karena sakit. Sambil saya mendengar tadi, saya sudah ikut mendoakan saudara-saudara. Jadi dalam doa ini saya tidak akan menyebut lagi nama-nama saudara-saudara sekalian dengan kasus-kasusnya. Karena ketika saudara sudah menulis di chattingan itu, pada saat itu sendiri Tuhan sudah mengetahui maksud hati saudara. Dan dalam doa ini tentu kita bulatkan, kita kristalisasikan dalam persekutuan untuk berdoa untuk semua yang sudah menuliskan doanya dan harapan-harapannya. Kita akan bersekutu bersama di dalam doa pada saat ini. Kita siapkan diri, siapkan hati untuk menyampaikan kepada Tuhan hal-hal yang sudah kita sebutkan. Rupanya masih ada tadi yang lupa disebut. Sementara dirawat di Makassar, Ibu Ani Lebang. Juga ada Pendeta Ria Nirmala Tambing, dirawat di Rumah Sakit Elim. Saudara-saudara, mari kita beri hati dan diri diikat oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dalam doa malam hari ini. Kita berdoa. Ya Roh Kudus, Engkau adalah Allah di dalam hati, di dalam diri kami. Kami mensyukuri kesempatan yang indah malam hari ini, digerakkan lagi, diingatkan lagi untuk selalu menyembah, memuliakan Tuhan dari hati yang disucikan. Dan Engkau yang akan membuat ibadah-ibadah kami berasal dari hati yang bersih dan murni, hati yang berdosa yang sudah ditebus, diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami tahu benar kami tidak mampu memuliakan Engkau dengan seluruh hidup kami. Namun kami terus berjuang supaya hidup kami memuliakan Engkau. Engkau tahu itu pada kami satu persatu. Dan malam hari ini kami serahkan tubuh jiwa raga kami, Kau selidik, tapi Kau sekaligus juga topang dengan kehadiran Roh Kudus, sehingga hidup kami pada hari-hari yang akan datang sungguh adalah hidup yang memuliakan Tuhan. Dari tadi Engkau sudah mengetahui betapa banyaknya masalah, pergumulan yang sedang kami hadapi. Tetapi kami selalu ingin melihat masalah-masalah kami itu dalam terang iman kepadamu, ya Tuhan. Sebagai Allah yang menciptakan kami, yang maha kuasa dan maha hebat, lebih besar dari semua masalah yang kami hadapi. Tetapi sebagai manusia yang lemah memang kami datang dan selalu berseru kepadamu. Ya Roh Kudus, Engkau Allah yang menyelidiki, yang mengerti, yang memahami secara sempurna pergumulan-pergumulan kami. Kepadamu kami datang pada malam hari ini. Yang sakit dengan berbagai macam jenis penyakit, juga dengan rasa sakit yang berbeda-beda, yang tak mampu kami alami. Engkaulah ya Tuhan mengerti semuanya, dan mohon Engkau menguatkan iman kami dan sebisa-bisanya Kau mengubah penyakit itu, penderitaan itu menjadi penghayatan iman, sehingga ketika kami sakit, kami tidak sakit sama seperti seharusnya. Kami mengalaminya itu dalam kasih karunia Tuhan.
kami menjalani pergumulan sakit itu dalam kuasa dan kehadiran Tuhan. Dan kami mengerti Tuhan tidak meninggalkan kami. Ya Tuhan, hati yang berseru dari berbagai tempat pada malam hari ini terbuka di hadapan-Mu. Penyakit yang terberat sekalipun juga terbuka di hadapan-Mu. Dan siap untuk disembuhkan oleh Tuhan. Kami mau menjadi orang yang selalu penuh pengharapan kepada-Mu, bahwa Engkau mampu menolong kami di dalam penderitaan kami. Sebagian yang dirawat di rumah sakit, sebagian dirawat di rumah, juga termasuk yang terpapar COVID-19. Kami semua datang menyampaikannya kepada-Mu. Lingkupi kami dengan kasih karunia-Mu dan kuasa-Mu, supaya kami mampu menjalani masa-masa ini sampai Tuhan menyembuhkan kami. Ya Tuhan, tidak cukup kata-kata kami mengungkapkan pergumulan kami dalam sakit penyakit ini. Tetapi semua jelas di hadapan-Mu bahwa kami mengharapkan Tuhan menyembuhkan dan memulihkan kami semua. Sudah ada di antara kami yang terus-menerus berdoa, tapi kami tidak ingin berhenti berdoa. Karena kami tahu di dalam doalah kami bertemu Tuhan dan Tuhan menjamah kami. Bapa, hiburkanlah keluarga-keluarga yang berduka. Hanya Engkau yang mampu membuat mereka menghadapi duka cita dengan iman. Ada di antara kami yang akan melakukan perjalanan termasuk ke Israel. Engkau akan mendahului kami dalam setiap hal. Ada di antara kami yang sementara mencari pekerjaan. Ada di antara kami yang sementara mencari tempat studi. Tuhan, semuanya kami bawa kepada-Mu dan Engkau akan mendahului kami dalam setiap hal. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang juga sementara berada di luar negeri, di Malaysia, di Sandakan, dan di tempat-tempat yang lain. Engkau menjangkau mereka karena mereka semua dekat kepada-Mu. Kami semua dekat kepada-Mu karena Engkau Maha Kuasa dan Maha Hadir. Lingkupi kami dengan kuasa kasih, dan kami menjalani hidup dengan penuh iman dan pengharapan kepada-Mu. Ya Bapa, berbagai upaya kami untuk saling menguatkan, juga yang dilakukan melalui Lentera malam ini, kami mohon Engkau memberkatinya, untuk menjangkau hati dibawa kepada Tuhan. Sekaligus kami berdoa untuk mereka yang melupakan Tuhan. Tuhan akan membuat mereka berubah dan bertobat kepada Tuhan. Tuntunlah juga orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia dan bantulah kami generasi muda untuk merawat mereka dengan cinta kasih. Bapa, pimpin pemerintah kami, Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden, dan semua orang yang Kau beri otoritas kekuasaan untuk memimpin bangsa ini dalam pembangunan, tapi terutama sekarang dalam menghadapi wabah COVID-19. Engkaulah yang akan memampukan kami semua bergerak bersama dengan kuasa dari Tuhan sendiri. Tuhan, sempurnakanlah doa kami malam hari ini. Engkau dengarkan suara hati kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah doa kami dan kami siap menerima kehendak Tuhan. Sama seperti Yesus berkata, bukan kehendak kami, melainkan kehendak Tuhanlah yang akan jadi dalam diri kami, dalam hidup kami. Dan persiapkan kami menerima apapun kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Terima kasih Bapak, Ibu, saudara-saudara dimanapun berada pada saat ini, baik dalam ruangan isolasi, baik di rumah sakit, dalam perawatan masing-masing, baik di rumah masing-masing,
Terima kasih sejenak Bapak Ibu memberikan waktu luang untuk bersekutu secara virtual. Kiranya ibadah ini menjadi berkat dalam kehidupan kita, di mana kita boleh berjumpa dengan Tuhan. Dan terima kasih kepada Bapak Pendeta Ambe, Pendeta Panggalo sudah memimpin kita dalam pelayanan malam hari ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati kekuatan kesehatan dalam keluarga, baik dalam pelayanan dimanapun berada. Dan terima kasih kepada kedua anak-anak muda PPGT Jemaat Rantepao yang sudah memberikan diri bersama malam hari ini untuk melayani Tuhan. Terima kasih kedua adik kekasih Angel dan Indah sebagai pemain musik dan sebagai vokalis. Dan terima kasih juga kepada teman-teman kru malam hari ini yang sudah mempersiapkan segala sesuatu dalam pelayanan ibadah virtual sehingga banyak orang-orang di luar sana menikmati persekutuan dengan Tuhan malam hari ini. Kiranya selalu diberikan kekuatan kesehatan dari Tuhan untuk menjalani hidup anugerahnya. Dan juga terima kasih kepada Tuhan Sang Pemilik hidup kehidupan hingga pada saat ini kita masih bisa diberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan menjalani hidup anugerah Tuhan sekalipun di tengah-tengah pandemi COVID-19 banyak duka yang kita alami, banyak kesakitan yang kita alami, tetapi kemurahan Tuhanlah kita semua bisa melewati semuanya itu. Kita memohon hikmat Tuhan, kemurahan Tuhan, sehingga kita dapat melalui hari-hari kita dengan baik, dengan mengikuti protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan kiranya semuanya itu mendatangkan berkat kesembuhan dalam kehidupan kita. Dan juga tetap meminum vitamin untuk menjaga tubuh kita tetap sehat dan kuat. Bapak Ibu, malam hari ini kita akan berpisah. Tetap semangat, tetap bersuka cita dalam Kristus Yesus. Biarkanlah malam hari ini Roh Kudus yang menuntun kita, melindungi kita. Sehingga malam hari ini kita melewatinya dengan penuh kedamaian, kesejahteraan. Esok pagi kita menyambut hari baru, hidup baru, nafas baru, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bongi Melo. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai
ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan